Nah, pertanyaan kelima dari diskusi dengan Indonesian Career Center Network ini lebih ke apakah ada contohnya. Jadi kita tadi di video-video sebelumnya sudah membahas tantangannya apa, kemudian dalam skala juga link and match di Indonesia ini masih sangat rendah. Kira-kira ada nggak sih contoh link and match yang by design yang dia sudah berjalan sebagai contoh. Jadi pertanyaannya mungkin fakta atau contoh yang pernah dan berhasil di Indonesia ataupun negara lain seperti apa. Nah, di sini dari pengamatan saya pribadi, memang di beberapa negara, atau bahkan di banyak negara maju terutama, itu banyak terjadi orang yang berpindah-pindah dari dunia akademisi ke industri, dan sebaliknya. Tentu saja tidak semua, tidak banyak sekali ya, tidak semua orang akademisi itu semuanya pindah ke industri, atau akademisi diisi dari semua orang yang dari industri, tidak. Tetapi cukup proporsinya. Artinya, proporsi ini mungkin tidak banyak, tapi semuanya ini menjadi katalis untuk link and match selanjutnya. Jadi prosesnya akan berlanjut. Ketika kita melihat ada contoh bahwa ada orang yang berpindah dari industri ke akademisi dan sebaliknya, itu bisa menjadi contoh. Nah, jadi orang-orang yang sedikit ini yang kemudian menjadi katalis. Jadi bayangkan misalnya kalau kita melihat ada senior kita yang pindah dari kampus ke industri, dari industri kampus yang bedanya mungkin usia cuma 3-5 tahun di atas kita pun akan melihat itu sebagai contoh yang real untuk kita kemudian bisa mengikuti juga link and match. Dan kalau ini terus berlanjut, ya lama-kelamaan ini akan menjadi suatu katakanlah budaya yang baik. Dan perpindahan ini sebetulnya hal yang biasa. Kalau kita lihat di negara-negara maju misalkan, jadi perpindahan ini sebenarnya sesuatu yang biasa saja yang kami amati lah ya selama kita misalnya di negara-negara maju. Misalnya seseorang yang tadinya pengajar, staf akademisi mengajar elektro, kemudian setelah beberapa tahun, 2, 3, 4, 5 tahun, bekerja menjadi engineer atau engineer senior di bidang elektro, di industri bidang elektro. Efeknya sebetulnya yang dilakukan adalah dia membuka link di perusahaan tersebut, tempat bekerjanya, dengan tempat mengajarnya dulu. Dan bisa saja, setelah beberapa tahun di industri, mereka kembali lagi ke kampus, yang kemudian bahkan bisa berbalik menjadi orang industri ke kampus, yang kemudian mengajarkan apa yang dipelajari di industrinya itu ke kampus, atau menetap sekalian. Dan kalaupun menetap di industri sekalian, tetap dia bisa menjadi jejaring dari rekan-rekannya yang di kampus. Jadi, fakta, contoh ada, dan di beberapa negara maju memang ini sesuatu yang mengalir. Jadi mungkin ini yang bisa kita coba tiru begitu untuk menjadi contoh di Indonesia.